Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kementerian Sosial memastikan program sekolah rakyat akan berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini persiapan terus dilaksanakan sebelum akan diresmikan pada Juli mendatang. Sebanyak 20.000 calon siswa rencananya akan menjadi murid sekolah rakyat yang disebar di 200 titik lokasi di seluruh Indonesia. Para siswa di sekolah rakyat akan mendapatkan fasilitas dan akses pendidikan asrama dengan pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Sosial mengatakan bahwa saat ini target awal 100 titik sekolah telah tercapai. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya turut meninjau persiapan sekolah rakyat. Tidak lupa, Teddy juga turut memberikan sambutan. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, selamat pagi semua. Yang pertama, terima kasih banyak atas undangan Bapak Menteri Sosial. Kemarin beliau menghubungi saya, kemudian beliau ini adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk merancang, kemudian untuk mencari, kemudian untuk menciptakan bagaimana caranya keinginan Bapak Presiden untuk adanya sekolah rakyat ini terwujud dalam waktu secepat mungkin. Dan beliau segera merencanakan, mencari, dan inilah hasilnya. Jadi beberapa bulan lalu rencana tersebut dimatangkan dan saya sudah sering sekali diajak beliau, namun ini baru kedua kali saya hadir dan saya lihat sendiri bahwa yang disiapkan bapak-bapak ini semua, ibu-ibu semua ini berjalan sangat lancar. Dan pagi ini saya lihat kembali bersama para orang tua yang anak-anaknya nanti akan bersekolah di sekolah rakyat ini. Informasi lainnya pemirsa, mengisi libur panjang sekolah anak-anak di Rumah Panggung dan Apung Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Anak-anak pun senang dan bersemangat bermain futsal di lapangan apung. Inilah gambar dari udara aktivitas sejumlah anak-anak di lapangan futsal terapung Bela Negara di kawasan Rumah Apung dan Panggung Muara Angke, Jakarta Utara. Anak-anak di daerah ini mengisi libur sekolah dengan bermain futsal. Wajah ceria dan semangat saat bermain futsal di lapangan apung. Jam 9 siang, jam 3 siang, kadang habis maghrib, kalau nggak habis isya. Main sama siapa aja? Main sama kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Lapangannya bagus. Terus gimana nih buat apa nih, buat liburan juga atau gimana sih? Ya, buat liburan loh. Tapi sekolah ya? Di sekolah ya. Sekolah nggak biasanya? Sekolah. Nah ini berarti kan liburan lagi main futsal atau gimana bagi-bagi? Kadang main futsal, kadang ya main muter-muter lah. Ngapain? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Menurut Ketua Pengurus Lapangan Futsal Apung Bela Negara, fasilitas lapangan futsal dibuat oleh Kementerian Pertahanan bersama Universitas Pertahanan. Membantu. Kita anak-anak main, kita nggak nargetin. Kalau anak-anak kecil terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan, jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Ya naik Pak, naik ke atas. Tapi kalau udah ini surut nih, turun lagi tuh. Namanya futsal apung. Otomatis berarti ya? Otomatis. Lapangan futsal Apung Bela Negara membuat warga Muara Angke senang. Karena didengar rob yang sering melanda, warga bisa bermain futsal di lapangan terapung tanpa harus takut terendam banjir karena lapangan ini mengikuti tinggi air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Masih soal liburan sekolah pemirsa, sejumlah dinosaurus dihadirkan dan seakan hidup kembali dalam mal di Surabaya, Jawa Timur. Anak-anak pun antusias bermain sambil belajar soal hewan-hewan prasejarah.
Inilah dinosaurus yang dihadirkan di tengah-tengah pengunjung mal di Surabaya, Jawa Timur. Dibuat seolah mirip aslinya, beberapa jenis dinosaurus seperti Stegosaurus, T-Rex, dan Brontosaurus bisa berjalan dan bersuara sambil menghampiri anak-anak pengunjung mal yang tengah menikmati masa liburan sekolah. Bahkan beberapa di antara mereka bisa menyentuh dan berfoto bersama dinosaurus. Selain untuk menghibur, pertunjukan ini juga digelar sebagai edukasi pengenalan hewan prasejarah kepada anak-anak. Kalau di kita ini ada 4 dino yang ditampilkan, ada yang 2 besar sama 2 baby. Itu seperti apa atraksinya? Ini kita lebih ke educational live show aja sih Kak, sama meet and greet bersama dinonya, jadi kayak foto bersama dino. Pertunjukan dinosaurus ini gratis alias tidak dipungut biaya. Namun untuk foto bersama dengan dinosaurus harus menunjukkan struk belanja di mal minimal Rp100.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di momen libur Tahun Baru Islam, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur panjang mereka. Untuk menghibur para pengunjung yang datang, Taman Mini Indonesia Indah menyajikan sejumlah pertunjukan. Di antaranya adalah pawai ondel-ondel. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan oleh konser musik yang diisi oleh penampilan musisi dan penyanyi tanah air. Ratusan pengunjung nampak larut dalam suasana konser dengan konsep di kebun. Nah, jadi kita kerjasama dengan Disbud Jakarta, ada 100 ondel-ondel berpartisipan di situ, lalu ada 1.700 seniman lokal di Jakarta menontonkan di sini. Jadi selain mereka menikmati Taman Mini, mereka bisa mencintai budaya-budaya dari Indonesia, khususnya Jakarta. Pengunjungnya total hari ini ada berapa? Total dari sampai jam 3 itu 21.000. Jadi kita targetnya sampai tanggal 6 itu. Sementara musim liburan dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk keluar kota bersama dengan keluarga. Sebagai mode transportasi yang cepat dan efektif waktu, penumpang kereta cepat Wus hari ini sudah tercatat ada 13.000 yang melakukan keberangkatan. Ya pemirsa, masa libur panjang anak sekolah dan juga long weekend, kereta cepat Wush Jakarta-Bandung ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk PP nih, pergi pulang Jakarta-Bandung. Nah kalau gitu saya mau langsung nanya, kenapa sih masih memilih Wush selain karena waktunya yang efektif dan juga cepat? Halo kakaknya, boleh? Ini kan lagi masa libur anak sekolah ya, mungkin lagi mau pergi bareng-bareng sama keluarga. Kenapa sih kan milih Wush untuk ke Bandung nih? Karena ini pengalaman pertama, jadinya kita memilih Wush untuk pertama kalinya, biar anak-anak juga pun ngerasain pengalaman pertamanya. Harapannya ya Wush tetap ada terus ya, karena transportasi paling aman, nyaman, dan paling cepat. Ya, dari kemacetan Jakarta ke Bandung. Ya, atas waktunya. Nah pemirsa, saya tadi sudah berbicara mengenai kenapa memilih Wush masyarakat ini, karena biar tidak terjadi kemacetan di sekitar jalan tol. Dan juga ini pastinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika kita ingin pergi-pergi buru-buru, apalagi untuk liburan bersama keluarga. Dari Jakarta, Audina Yasya dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta juga mengalami peningkatan di masa libur panjang peringatan 1 Muharram dan libur panjang sekolah. Peningkatan wisatawan ini membuat arus lalu lintas di jalan menuju kawasan Malioboro macet. Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisatawan luar daerah saat berkunjung ke kota pelajar ini. Di kawasan Malioboro, wisatawan pun bisa menikmati ikon-ikon khas Yogyakarta, berjalan santai, atau sekedar duduk bersantai. Berbelanja oleh-oleh juga menjadi pilihan wisatawan saat mengunjungi kawasan ini. Karena berbagai jenis pakaian dan jajanan dapat dijumpai di wisatawan di sepanjang pelestarian Malioboro. Kemudian diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus meningkat pada malam hari nanti.
MK revisi aturan pemilu mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindosia.